Pemerintah terus mendorong penyaluran kredit usaha rakyat sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi akhir tahun. Menteri Keuangan meminta perbankan lebih cepat mendorong kredit sehingga daya tahan sektor real dapat dijaga di tengah ketatnya suku bunga acuan. Pemerintah memastikan akan mendorong penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi akhir tahun dalam menghadapi situasi eksternal dan El Nino. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran KUR hingga September 2023 telah mencapai 177,5 triliun. Angka ini masih jauh dari target yang mencapai 297 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan terus mendorong penyaluran KUR lebih cepat dan terakselerasi pada kuartal keempat tahun ini. Selain itu, kementerian juga minta perbankan untuk melakukan kerja keras dalam penyaluran KUR. Sebab bunga KUR telah disubsidi APBN diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjangkau kredit bank di tengah ketatnya arah suku bunga acuan. Maka kita minta agar program ini diakselerasi sehingga bisa tercapai target 297 sampai dengan September itu KUR baru terrealisir 177,5 triliun. Maka kami minta terutama pada bank-bank penyalur KUR yang terbesar barangkali adalah BRI dalam hal ini untuk melakukan extra effort, menyalurkan kredit usaha rakyat yang disubsidi bunganya. Kementerian Keuangan mencatat sekitar 120 triliun rupiah dana KUR siap digelontorkan pada Oktober hingga Desember tahun ini. Untuk itu perbankan diminta lebih cepat mengakselerasi kredit menengah kecil untuk membantu menopang kinerja sektor real dalam negeri. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat hingga akhir tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Sarmila Yahya. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Kewirausahaan Kadin Indonesia. Selamat pagi, Bu Sarmila. Ya, halo, selamat pagi. Pak, Ya, dengar nggak Pak? dengar Bu. Oke. Apa kabar, Bu Sarmila? Baik, Mas Prasetyo, semoga sehat ya. Siap, terima kasih juga atas waktu disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu ya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi dari penyaluran kredit usaha rakyat itu per September baru 59% nih dari pagu APBN 2023 sebesar 297 triliun nih. Tanggapan dari Kadin bagaimana nih Bu Sarmila? Iya Pak, di 2003 ini harusnya kan 290 triliun ya. Sekarang baru direalisasikan itu 75 triliun, masih Yes. ada sisa 120 triliun ya. Jadi ada 120 triliun hingga akhir tahun ini yang belum disalurkan. Nah, kami melihat ada kehati-hatian di pihak penyalur ya, atau bank penyalur ataupun mitra penyalur, karena KUR ini tidak semata-mata oleh perbankan ya penyalurannya, tapi ada beberapa lembaga non-bank seperti koperasi dan finance, saya lihat seperti itu Pak ya. Nanti tinggal mungkin kita bisa lihat realisasi, kan mungkin selama ini ada pembagian tugas tuh Pak ya, perbankan berapa persen, Oke. kemudian non banknya berapa persen. Nanti mungkin bisa dievaluasi di situ Pak, siapa yang belum menyalurkan KUR-nya dengan target yang harus diberikan gitu. Nah, memang kalau bicara mengenai unsur kehati-hatiannya lebih di bagian yang mananya? Apakah penyaluran kreditnya kepada pelaku UMKM-nya kah begitu karena tingkat risiko atau ada hal lain? Iya Pak, sekarang ini penyaluran KUR itu kan banyaknya kemarin ini di bidang pertanian Pak ya. Ada Oke. saya lihat terbanyak setelah perdagangan itu ke pertanian. Nah, pertaniannya sekarang ini karena cuaca ekstrim ya, panas ini minta ampun, El Nino dan lain sebagainya. Ini ada masalah Pak di pertanian kita gitu. Jadi tidak sesuai target Pak ya. Tidak Menurun sesuai hasil target ya? pertaniannya. Menurun hasil pertaniannya sehingga berdampak terhadap
pembayaran daripada KUR itu sendiri. Jadi ya Oke. banknya mau hati-hatilah Pak seperti itu. Iya, iya. Tapi dari pelaku UMKM-nya sendiri sebenarnya minat mereka untuk bisa mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat begitu masih tetap tinggi atau sedikit ada tahanan di sana mengingat kondisi tadi seperti Anda katakan kalau bicara mengenai sektor pertanian begitu dengan adanya El Nino yang berkepanjangan. Ya Pak, kalau namanya pengusaha Pak, mereka pengennya direstrukturisasi terus ya dananya ya Pak. Kalau Oke. ada masalah mereka pengennya dibantu terus. Dan kalau antusias terhadap permodalan ya sampai hari ini itu aja terus Pak. Karena KUR ini kan udah lebih dari 20 tahun ya Pak ya Iya. dilancarkan. Program ini dari sebelum Pak SBY sudah ada Pak. Tapi di saat Pak SBY disebut KUR ya, kredit usaha rakyat lebih digunakan kembali. Nah kira-kira apa nih yang perlu dilakukan untuk membooster lagi penyaluran kredit usaha rakyat? Anda katakan tadi kan memang tersisa 120 triliun ini, Bu Sarmila. Angka yang bisa dihabiskan sampai dengan akhir tahun atau tidak begitu? Iya, dalam 2 bulan 60 hari ya Pak ya. Iya. 60 hari. Jadi kalau dalam 60 hari ini saya sih mengusulkan nomor Ya. satu melibatkan penyalur KUR yang di daerah ya Pak. Oke. BPD daerah itu jauh lebih baik Pak. Jadi sekarang ini mestinya nanti ada evaluasi ya Pak. Kita mungkin nanti sama IDX Channel di akhir tahun mungkin bisa ini Pak bikin semacam riset sedikit atau dari tim IDX Channel Oke. dari beberapa bank penyalur KUR itu dan non bank itu berapa persen sih dari masing-masing orang itu berkontribusi Pak terhadap total penyaluran KUR ya Pak. Nanti mungkin kita bahas di episode-episode akan datang tuh Pak di akhir tahun. Baik. Jadi kita tahu nih siapa yang berprestasi memberikan KUR yang terbanyak sebenarnya, apakah bank di daerah ataukah lembaga non-bank Iya. ataukah bank pemerintah atau bank swasta nih Pak. Oke, tapi misalnya kita coba kencangkan effort yang tadi sudah disampaikan begitu oleh Bu Sri Mulyani bahwa harus ada effort yang lebih kuat lagi begitu untuk para perbankan ataupun lembaga-lembaga penyalur KUR lainnya untuk bisa menyalurkan dana sisa dari KUR targetnya ke 297 triliun begitu. Nah, Anda melihat apa nih strategi apa yang harus diterapkan kalau memang harus ada effort yang harus dikuatkan lagi di Iya. sana? 120 triliun dalam 2 bulan ya Pak, sampai akhir Desember nih. Anggaplah 20 Desember terakhir ya Iya. Pak ya. Jadi kalau saya bilang best effort yang harus dilakukan, yang pertama kita harus langsung ke daerah Pak. Oke. Jadi jumlah UKM itu sebenarnya ya Pak, kalau saya kemarin sudah pernah juga beberapa kali bicara dengan Bapak, jumlah UMKM yang terbesar itu adalah di Pulau Jawa Pak, di Betul. provinsi Pak. Ya. Dari mulai Banten sampai Bali Pak, itu terbanyak Pak. Itu yang terus terbanyak kedua itu adalah Pulau Sumatera Pak, itu 10 provinsi. Nah kemudian yang terakhir adalah Indonesia Timur, itu malah 21 sekarang Pak provinsinya. Itu Oke. paling kecil UMKM-nya. Jadi kalau mau best effort itu harus digerakin, pertamanya itu adalah di Jawa. Pulau dari Banten sampai Bali itu diprioritasin Pak karena itu jumlah UMKM-nya terbanyak gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua nanti baru masuk ke Indonesia Barat dan Indonesia Timur gitu Pak. Proporsionalnya mungkin Iya, Jawa iya. Balinya 70% gitu ya. Sumatera itu Pulau Sumatera 20% dan 10% mungkin di Indonesia Timur gitu Ya, Pak. dari persyaratan untuk kita bisa mendapatkan dana KUR, menurut Anda sudah sangat mudah atau tidak? Sehingga ini mungkin bisa jadi tantangan tersendiri nih bagi pelaku UMKM-nya. Mudah Pak, kalau menurut saya sih mudah, nggak ada masalah ya. Oke. Iya, nggak ada masalah. Cuman sekarang yang mendapatkannya itu siapa? Saya juga masih nggak ngerti nih Pak, siapa yang Oke. mendapatkan KUR. Kalau saya belum pernah dapat KUR nih Pak, saya selalu dapat komersial gitu Iya, ya. iya, iya. Oh, iya. Jadi Oke. saya belum tahu siapa yang dapat KUR. Karena saya bilang harusnya juga perubahan ya Pak, yang bagus-bagus itu harusnya kita yang didukung KUR ya. Kita yang udah bagus tuh kita didukung KUR. Jadi kalau yang nggak bagus didukung KUR, KUR-nya macet, persoalan kan gitu Iya, kan. iya. Mm-mm. Nah, kalau kita bicara mengenai sektor UMKM, ini kira-kira yang sudah optimal memanfaatkan dana KUR itu sektor yang mana dan yang belum itu juga sektor yang mana? Tahan dulu jawabannya Bu Sarmila, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kita akan coba sampaikan ya data terkait dengan realisasi dari penyaluran kredit usaha rakyat di Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Ini data terakhir begitu ya. Tadi sudah mencapai sekitar 120 triliun dari totalnya 297. Jadi sisa 120 yang sudah tersalurkan 177,5 triliun rupiah per September 2023. Kita lihat trennya 2018 120, 2019 140, kemudian naik terus sampai dengan tahun 2022 tercatat 365,5 triliun rupiah. Sementara target tahun ini 297 triliun rupiah. Nah, berikutnya kita lihat ada Bank Nasional sebagai penyalur KUR di tahun 2023 ini. Ada Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan juga BSI, Bank Syariah Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sarmila Yahya. Baik, Bu Sarmila, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat dari realisasi tadi penyaluran KUR kan Anda katakan ada beberapa daerah yang mendominasi, Jawa, Bali, kemudian Sumatera dan baru wilayah Indonesia Timur. Nah, lantas bagaimana supaya kita bisa mengoptimalkan penyalurannya 120 triliun dana tersisa dari KUR tadi? Oke. Pak, saya tadi sambil menunggu di session break ini, Ya. saya lihat Pak, 120 triliun itu kalau kita bagi 500 juta aja ya, karena itu 500 juta itu adalah bagus ya untuk usaha menengah kecil ke bawah lah gitu, 500 itu untuk men-setup satu usaha yang nggak terlalu mikro ya Pak ya. 500 juta lah satu orang mendapatkan KUR. Itu tuh cuma 240 orang lagi Pak. Jadi saya yakin ini akan selesai Pak. Oke. Jadi kalau nilainya sebesar itu 120 triliun ya dibagi 500 juta deh per orang dapat KUR-nya ya. Kalau saya kan udah miliaran nih Pak. Tapi kalau misalnya ambil yang 500 juta deh Pak untuk sebuah usaha yang baik lah gitu ya. 500 juta berarti cuma 240 orang, selesai itu Pak, kasih ke Kadin aja Pak, kita urusin. Oke. Baik, tapi kalau memang dari sisi nilai 500 juta itu memang suatu hal yang sesuai tidak sih? Dalam artian ini perlu dilihat dong klasifikasi UMKM yang bisa mendapatkan dana KUR tuh yang rentang berapa sih idealnya begitu? Apakah langsung saja kalau memang mau optimal 500 juta per orang atau per pelaku usaha begitu? Ya Pak, kalau yang 500 juta ini menurut saya bisnisnya yang omsetnya tiap bulan itu sekitar 5 miliar Pak omsetnya. Gitu loh Pak. Ya 5-10 miliar yang kategorinya seperti itu Pak gitu. Bidang-bidang apa nih? Nah, di bidang food, kuliner ya Pak ya yang bagus itu Pak. Terus jasa ya Pak ya, banyak banget program-program yang itu. Jadi jasa dan UKM kuliner, warung, grosir, supply chain ya Pak, retail gitu Pak. Itu bagus Pak. Itu 240 orang bisa itu Pak dikasih ke itu dia. Hasil hitung-hitungan dari Kadin begitu ya. Dan Kadin siap membantu nih kalau memang dananya diserahkan ke Kadin. Siap banget Pak. Apalagi hanya 240 orang Pak. Aduh, kecil banget lah dari jumlah UMKM kita yang 97 juta atau berapa puluh juta itu. Oke, tapi dari sisi, bicara mengenai bagaimana kemampuan untuk bisa mengembalikan dana pinjaman, nanti ada NPL di sana yang menjadi mungkin unsur kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan ataupun penyalur KUR lainnya. Ya Pak, jadi begini Pak, sudah terbukti nyata kalau bisa yang 240 orang ini perempuan semua Pak. Itu insya Allah balik kembali Pak, saya jamin 1000% gitu loh Pak. Ya, biasanya kalau penyaluran KUR-nya lewat perempuan itu jauh lebih baik ya Pak. Mereka lebih punya unsur tanggung jawab moral yang tinggi ya kalau ibu-ibu yang diberikan pinjaman KUR gitu ya dibanding yang lain. Saya nggak bilang bapak-bapak nggak baik ya. Tapi bapak-bapak kantongnya banyak gitu, tanggung jawabnya besar, jadi kadang-kadang pakai kali buat yang lain. Oke, nah dari sisi agunan atau bunga kredit ini menjadi salah satu faktor pertimbangan tidak sih bagi pelaku UMKM misalnya untuk mengajukan dana pinjaman dari KUR tadi? Pak, sekarang ini apa-apa semua pakai agunan ya Pak, kecuali lewat digital ya yang nggak pakai agunan. Tapi KUR juga ada beberapa sampai 25 juta kalau nggak salah saya tanpa agunan. Bahkan sampai 500 juga ada beberapa kalau memang bagus. Yang bertanggung jawabnya ada, penjaminnya ada, itu bisa dikasih tanpa agunan.
Jadi no isu ya sebenarnya sekarang ini kalau agunan menjadi hambatan ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau trust dari diantara mereka kepastian pembayaran yang udah jadi, track recordnya bagus juga bisa. Nah tapi yang masalah begini, kita kan waktu episode sebelum ini Pak Pras ingat nggak? Kita bilang walaupun mereka kasih agunan segala macam, mereka macet juga dan minta dihapus buku ya. Ingat nggak Pak? Waktu itu kan Iya. Dan ini menjadi salah satu tantangan juga tuh terkait ada yang akan diputihkan begitu dulu ya. Iya, ingat kan Pak. Ya, dihapus buku itu sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang akan dihapus buku dan bank mana yang kena. Saya lihat di sini, ini contoh aja ya. Ada namanya yang saya kaget itu dan itu sudah tutup ya. Namanya Indosuria ya. Indosuria itu juga penyalur kur. Dan dia udah tutup itu karena dia banyak masalah itu, ada nyangkut uang berapa triliun di tempat mereka dan masalah lah secara internal manajemennya. Gitu loh Pak. Jadi penyalur kur bukan bank BUMN itu aja Pak ya. Jadi ada, saya lihat ini sekitar lebih dari 30-an ya. Nah, lebih 30-an. Oke, lembaga penyalur lainnya ya. Dan bank, bukan hanya tadi yang Bapak tampilkan di layar ya Pak. Oke. Nah, kalau kita bicara ini terkait dengan agunan tadi, begitu kan pemerintah, khususnya kan Presiden Jokowi baru-baru ini juga memberikan salah satu statement begitu agar KUR tidak lagi menggunakan agunan tapi kredit scoring. Nah, ini tanggapan dari teman-teman Kadin gimana nih? Apakah menjadi salah satu hal yang akan meringankan juga nih atau memudahkan dalam penyaluran KUR? Ya Pak. Jadi kredit scoring itu sebenarnya jauh lebih tinggi proporsionalnya harusnya dalam penilaian dibanding dengan agunan. Karena kredit scoring itu melihat aktiviti daripada karakter, kemudian aktivitas keuangannya, beberapa indikator-indikator dalam menilai seseorang itu dalam memutuskan untuk dia mendapatkan kredit atau enggak, itu justru sebaiknya malah itu proporsional yang lebih besar Pak, credit scoring itu. Jadi kalau di luar negeri mungkin valuation itu kira-kira itu 70% credit scoring Pak, 20% baru agunan gitu. Jangan sampai agunannya bagus, tapi orangnya karakternya nggak bagus, pembayarannya memang nggak bisa dilihat dari credit scoringnya, nilainya kecil gitu, nggak bisa gitu kan. Agunan ini sebenarnya penjamin ya, tambahan aja ya. Yang jauh sebenarnya adalah kredit scoring ya Pak. Saya setuju banget tuh dengan Pak Jokowi menyampaikan seperti itu Pak. Oke. Itu dia ya. Kalau kita lihat ada kombinasi Pak dari sisi lainnya ya. Tanggapan dari Kadin. Nah, kalau kita bicara mengenai 177,5 triliun yang sudah tersalurkan, kita akan review apakah benar-benar sudah bisa menggerakkan geliat ekonomi Indonesia, penciptaan lapangan pekerjaan di sana? Relatif ya Pak, kan itu 59% ya Pak. Pastilah UMKM itu pasti menciptakan lapangan kerja, tetapi apakah bertambah atau tetap, karena kemarin kan kita baru COVID-19 ya Pak ya, jadi mereka lagi memulai menggeliat kembali lah ekonomi ini gitu. Tetapi nggak mudah hari ini Pak. Jadi saya lihat memang ada turun ya daya beli masyarakat seperti itu. Mereka lebih hati-hati sekarang daripada dulu ya. Kalau dulu konsumtif banget, sekarang lebih nahan diri ya. Lah belajarnya, belanjanya itu lebih memilih mana yang paling penting. Udah pintar semenjak COVID ini udah banyak perubahan gitu Pak. Oke. Nah, terakhir bagaimana Anda melihat optimisme tahun ini, begitu tahun politik, kemudian tahun depan juga kita tahu ada pemilu di sana. Apakah penyaluran UMKM juga akan menjadi fokus perhatian dari pemerintah? Kemudian juga nanti bagaimana dengan calon-calon pemimpin bangsa kita juga di dalam mereka melihat UMKM sebagai penopang ekonomi nasional? Saya optimis Pak, 100 hari lagi ya pemilu ya Pak, 100 hari lagi tepatnya 14 Februari 2024, 100 hari lagi. Ya saya berharap semua para UMKM harus menggunakan hak suaranya, karena semua pemimpin yang terpilih yang menang nanti ini semua memikirkan UMKM, dan saya membaca itunya Pak, visi misinya, semuanya pada support UMKM, siapapun itu yang terpilih. Jadi kita nggak usah khawatir, tinggal memilih yang terbaik dari pilihan hati masing-masing aja gitu. Dan saya optimis Pak, siapapun presidennya, Pak Pras sama saya tetap membahas UMKM nanti gitu. Baik, terima kasih.
Ibu Sarmila, Iya. atas waktu yang disempatkan juga kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi insight baru ya terkait dengan perkembangan usaha UMKM di Indonesia, terutama dengan tadi bagaimana KUR ini bisa menjadi salah satu booster juga ya untuk menopang Iya. aktivitas Jadi insya Allah dan semangat geliat ekonomi Pak, kita. 240 orang saja, Ya. jadi bukan heboh banget gitu Oke kan. oke. Ya nanti coba disuarakan juga nih dari Kadin teman-teman ya kepada pemerintah begitu untuk melewat Kadin saja misalnya. Iya, Baik, betul, Pak. Bu Sarmila. Saya akan bicara setelah itu. Ya, sampai thank berjumpa you, lagi Bu. Bapak. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.